Halo guys, kita lanjut. Pangeran Netherworld berdiri di langit dengan ketidakpedulian di wajahnya yang pucat. Tekanan energi spiritual yang mengerikan itu seperti arus yang menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan wilayah ini sedikit bergelombang. Wajah semua orang berubah dari tekanan itu, termasuk Mu Chen. Itu karena tekanan energi spiritual telah melampaui penguasa kelas 4 biasa. Samar-samar, itu benar-benar mencapai tingkat penguasa kelas 5. Mungkinkah Pangeran Netherworld telah mencapai tingkat penguasa kelas 5? Banyak ahli terkejut di wajah mereka. Sebagai penguasa kelas 5, bahkan di berbagai kekuatan puncak, dia bisa menjadi elit dari hierarki yang lebih tinggi. Belum lagi di antara generasi muda di wilayah utara, yang membuat orang lain merasa lebih terkejut. Beberapa tatapan mau tak mau diarahkan pada Mu Chen dengan simpati. Jika Mu Chen masih memiliki beberapa peluang ketika dia bertarung dengan Liu Yan, maka peluang dia untuk menang ketika menghadapi Pangeran Netherworld, yang merupakan penguasa kelas 5, praktis mendekati nol. Di bawah banyak tatapan simpatik, Mu Chen memandang Pangeran Netherworld yang acuh tak acuh dengan ekspresi serius di wajahnya dan keterkejutan di hatinya. Penguasa kelas 5 adalah seseorang yang bisa diberikan raja di domain Great Heaven Law. Mungkin kekuatan Liu Yan bisa dianggap sebagai elit di antara penguasa kelas 4, tapi itu terlalu jauh dibandingkan dengan Pangeran Netherworld. Ini adalah celah antara peringkat ketiga dan kedua dari catatan Naga Phoenix. Mu Chen tidak bisa membantu dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia menatap Pangeran Netherworld. Samar-samar dia bisa merasakan rasa sakit yang menyengat di tubuhnya. Itu karena ancaman kuat yang dia rasakan. Meskipun perbedaan antara penguasa kelas 5 dan penguasa kelas 4 adalah kelas, perbedaannya jauh melebihi nilai sebelum kelas 5. Di antara 9 kelas penguasa, 4 kelas pertama hanya memiliki perbedaan antara kekuatan energi spiritual, tetapi saat memasuki penguasa kelas 5, akan ada perbedaan besar. Perbedaan yang paling jelas adalah kemampuan untuk terbang melintasi ruang angkasa, yang dimiliki oleh penguasa kelas 5. Itu adalah cara menyelamatkan dan menyerang yang kuat. Meminjam kekuatan itu, penguasa kelas 4 hanya bisa dipukuli saat menghadapi penguasa kelas 5. Oleh karena itu, ketika semua ahli lain mengetahui bahwa Pangeran Netherworld memiliki kultivasi di penguasa kelas 5, mereka memandang Mu Chen dengan simpati. Itu karena, di mata mereka, tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini. Tidak peduli seberapa kuat sarana yang dimiliki Mu Chen, dia tidak akan bisa mengalahkan Pangeran Netherworld. Kamu masih ingin melanjutkan? Pangeran Netherworld berkata dengan acuh tak acuh. Mu Chen tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Meskipun dia tidak memberikan jawaban, tidak ada ketakutan di matanya. Pangeran Netherworld memang kuat, tapi terus terang, Pangeran Netherworld tidak memenuhi syarat baginya untuk melarikan diri tanpa memberikan perlawanan. Melihat tatapan Mu Chen, Pangeran Netherworld telah mendapatkan jawabannya. Namun, masih tidak ada riak di matanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya jenius dari domain Great Heaven Law akan jatuh di Dragon Phoenix Heaven kali ini lagi. Mu Chen menyipitkan matanya, tepat ketika dia akan berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Itu karena dia melihat ruang di sekitar Pangeran Netherworld tiba-tiba berubah, sebelum sosoknya yang misterius menghilang. Ruang terdistorsi di belakang Mu Chen dan telapak tangan yang mengandung energi spiritual yang kuat tiba-tiba menamparkan ke arah punggungnya. Serangan abnormal yang tiba-tiba telah menyebabkan ekspresi Mu Chen berubah. Namun, dia dalam keadaan waspada, sehingga dia segera membentuk segel. Saat cahaya spiritual melonjak, sosoknya berubah menjadi gambar naga kabur. Ketika gambar naga muncul, ruang terdistorsi di sekelilingnya dan sosoknya telah menghilang. Ketika telapak tangan mendarat di udara kosong, Pangeran Netherworld muncul dengan sekejap. Melihat bahwa serangannya telah gagal, noda keheranan melintas di matanya dan dia dengan ringan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan kultivasi di Third Great Sovereign, masih terlalu kurang." Ketika dia selesai berbicara, sosoknya telah menghilang sekali lagi, meninggalkan fluktuasi di ruang angkasa. Di area 1000 kaki jauhnya, ruang berdesir saat gambar naga muncul. Tapi ketika gambar naga baru saja muncul, wajah Mu Chen berubah sekali lagi. Ruang bergelombang di depannya dan sesosok muncul. Telapak tangannya seperti belatung penggali tulang, menyapu ke arahnya, bersama dengan tekanan gunung yang terbalik dan lautan energi.
Kali ini, dia tidak bisa mengelak lagi. Saat telapak tangan terbang, bersiul tertiup angin, itu praktis terasa mencekik. Tubuh Mu Chen melonjak dengan cahaya keemasan saat armor emas naga Phoenix muncul dalam sekejap. Pada saat yang sama, lapisan tebal sisik emas gelap muncul di kulitnya. Dalam beberapa saat, dia telah mendorong energi di tubuhnya ke batas, sebelum menamparkan kedua telapak tangannya ke depan, di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangannya berbenturan dengan telapak tangan Pangeran Netherworld. Pada saat itu, ketika kedua telapak tangan berbenturan, ada sesuatu seperti raungan yang menggelegar dan fluktuasi yang dapat terlihat menyapu. Ruang dalam radius 10.000 kaki berdesir seperti gelombang. Tubuh Mu Chen tiba-tiba tersentak dari dampak dan dia terbang 1.000 kaki. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan mau tidak mau menyemburkan seteguk darah. Rasa sakit yang hebat datang dari kedua lengannya, seolah-olah tulangnya akan hancur. Tatapan Mu Chen tumbuh lebih serius. Pangeran Netherworld memang sangat kuat. Dengan hanya bentrokan ini saja, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki perlindungan dari Dragon Phoenix Golden Armor dan Dragon Phoenix Physique, lengannya akan patah. Ketika Mu Chen terbang keluar, tubuh Pangeran Netherworld sedikit tersentak dan dia mundur beberapa puluh langkah. Ada riak di wajahnya yang tanpa emosi dan rasa dingin berkumpul di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak bisa melumpuhkan Mu Chen dengan serangannya itu. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Liu Yan. Bagaimanapun juga, kamu memiliki beberapa cara. Pangeran Netherworld menatap Mu Chen saat dia perlahan berkata, dari bentrokan sebelumnya, penguasa kelas 4 lainnya akan terluka parah. Tapi untuk Mu Chen, dia hanya menyemburkan seteguk darah. Mu Chen dengan dingin menatap Pangeran Netherworld, sambil menyeka noda darah dari sudut bibirnya. Tidak ada ketakutan di matanya dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Pangeran Netherworld. Sebagai gantinya, niat bertarung yang menyala-nyala melonjak di matanya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan cahaya keemasan menyapu dari segala arah tubuhnya, membentuk sosok emas besar yang berdiri di wilayah ini. Pada saat itu, energi spiritual bergulir saat cahaya keemasan menyilaukan mata. Mu Chen berdiri di atas kepala Grid Solar Undying Body dan menggenggam tangannya. Pilar iblis meru besar muncul di tangan tubuh abadi matahari besar. Pangeran Netherworld melihat ke Grid Solar Undying Body yang unik dan dengan ringan merajut alisnya. Itu karena dia tidak bisa menentukan apa itu benda surgawi yang berdaulat. Pada saat yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu bukan benda surgawi berdaulat yang normal. Bahkan jika Anda mempertaruhkan hidup Anda tidak akan dapat mengubah akhir. Pangeran Netherworld tidak terlalu peduli dengan gerakan balasan Mu Chen. Dia dengan ringan menggenggam tangannya dan cahaya hitam berkumpul di telapak tangannya, sebelum membentuk tombak yang sehitam tinta. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan terpancar dari tombak. Rasa dingin itu bahkan menyebabkan energi spiritual di wilayah sekitarnya membeku dan menjadi stagnan. Itu artefak surgawi tingkat tinggi dari Istana Netherworld, Nethergod Halberd. Banyak ahli di wilayah ini tidak dapat menahan diri untuk berseru tentang pemandangan ini. Jelas, mereka akrab dengan tombak di tangan Pangeran Netherworld. Sepertinya Pangeran Netherworld ini tidak berniat memberi Mu Chen jalan bertahan hidup dan secara langsung mengeluarkan Nethergod Halberd. Seseorang menghela nafas. Jika Pangeran Netherworld merasa jijik di dalam hatinya, mungkin Mu Chen mungkin memiliki jejak kelangsungan hidup. Tapi, jelas, setelah mengalami pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapi kelinci. Jelas, sebagai elit paling menonjol di antara generasi muda di Istana Netherworld, Pangeran Netherworld tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh dan berisiko gagal. Dia belum benar-benar menembus penguasa kelas 5. Mu Chen memperbaiki pandangannya pada Pangeran Netherworld dan perlahan berkata. Melalui konfrontasi singkat sebelumnya, Mu Chen merasakan betapa kuatnya Pangeran Netherworld, tetapi, pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa Pangeran Netherworld bukanlah penguasa kelas 5 yang asli. Menurut tebakannya, Pangeran Netherworld seharusnya berada di perbatasan terobosan. Tapi, meski begitu, level berbahaya dari Pangeran Netherworld telah jauh melebihi Liu Yan. Melihat Mu Chen berhasil melihat melalui kekuatannya, Pangeran Netherworld sedikit heran, lalu berkata dengan acuh tak acuh, apakah semut akan mengganggu jika itu adalah serigala atau harimau yang menghancurkannya sampai mati?
Mu Chen mencibir saat dia menginjak kakinya. Di tengah alis dan dada Grid Solar Unding Body, dua matahari keemasan bersinar. Kemampuan berdaulat, dua energi matahari. Mu Chen menggonggong dari hatinya saat cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari matahari keemasan. Energi besar dan kuat yang bisa menghancurkan gunung menyebar dari tubuh abadi matahari besar. Haha, menarik. Pangeran Netherworld tersenyum saat dia melihat keagungan dan kekuatan Mu Chen yang meningkat. Kamu telah memutuskan untuk habis-habisan, tapi saya khawatir usaha Anda semua sia-sia. Masih terlalu dini untuk menentukan apakah itu sia-sia. Mu Chen menggonggong saat cahaya keemasan menyapu tubuh Grid Solar Unding Body, itu segera mewarnai pilar iblis Meru besar menjadi emas, menghancurkan ruang angkasa, dan mengeluarkan bayangan besar, bersama dengan kekuatan pemusnah, yang menyelimuti Pangeran Netherworld. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Mu Chen jelas telah mendorong kekuatannya hingga batasnya. Pakar yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi serius saat mereka melihat serangan yang dilepaskan oleh Mu Chen. Keberanian Mu Chen memang mengagumkan dan mengejutkan. Namun, hanya keberanian saja mungkin tidak bisa mendapatkan banyak efek ketika menghadapi pertempuran yang begitu putus asa. Semuanya ditentukan dengan kekuatan, konfrontasi ini pasti akan lebih intens dari sebelumnya. Pilar iblis Meru besar, yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan tampak seperti ditempa dari emas, menghancurkan langit saat itu menghasilkan bayangan besar. Bersama dengan kekuatan yang mengejutkan, di bawah keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya, itu menabrak Pangeran Netherworld seperti sambaran petir. Ruang terdistorsi di bawah pilar iblis. Dengan demikian, kekuatan dari dua energi matahari dari Grid Solar Unding Body bisa dilihat. Namun, menghadapi serangan habis-habisan dari Mu Chen, masih tidak ada banyak riak di wajah pucat Pangeran Netherworld. Nether God Halberd di tangannya diangkat dengan lembut, dan pada saat berikutnya, rasa dingin melintas di matanya. Dia akhirnya membuat langkahnya. Semua orang bisa melihat cahaya gelap yang tidak jelas menembus cakrawala. Sebelum bentrokan logam terdengar, pilar iblis Meru besar, yang dengan ganas dihancurkan, telah membeku, seolah-olah kekuatan besar di belakangnya telah sepenuhnya dibatalkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan di depan pilar iblis Meru besar. Di bawah pilar, ada tombak hitam yang menghentikan pilar iblis. Namun, dibandingkan dengan Grid Meru Demonic Pillar, tombak hitam itu tampak sangat kecil sehingga mudah patah dari pilar. Tapi tombak inilah yang menghentikan pilar iblis Meru besar yang besar. Mu Chen, seekor kuda hitam yang telah berlari melalui jalan di Dragon Phoenix Heaven seperti kekuatan yang tak tertahankan, akhirnya bertemu lawannya kali ini. Kecuali, tidak ada yang tahu berapa lama dia bisa bertahan. Mu Chen berdiri di atas Grid Solar Unding Body saat dia melihat ke Netherworld Prince, yang memegang tombak dengan satu tangan dan memblokir Grid Meru Demonic Pillar. Dia menghirup udara seteguk dalam-dalam saat tatapannya berubah tajam. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Ketika Mu Chen dan Pangeran Netherworld bertarung, suasana di area lain membeku. Meskipun tidak ada energi spiritual kekerasan yang mendatangkan malapetaka, itu masih menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena mereka jelas bahwa tidak peduli seberapa intens pertempuran antara Mu Chen dan Pangeran Netherworld, ini mungkin pertempuran yang paling penting. Itu karena mereka berdua berdiri di puncak di surga naga Phoenix saat ini. Fang Yi, ranker pertama di Dragon Phoenix Record, di antara generasi muda wilayah utara, tidak ada orang yang tidak tahu tentang reputasinya, ditempatkan di depan namanya. Kecemerlangan banyak jenius yang tumpul dibandingkan. Oleh karena itu, pertempuran antara mereka berdua pasti akan menjadi yang paling penting untuk warisan naga Phoenix. Kaki indah Cai Xiao dengan lembut berdiri di udara saat dia mengunci Fang Yi dengan tatapannya yang dingin dan memikat, dengan cahaya spiritual berwarna pelangi berkedip di tangannya. Meskipun ekspresi Fang Yi juga acuh tak acuh, ada untaian serius di dalam matanya, menghadapi Cai Xiao yang misterius. Bahkan seseorang yang percaya diri seperti dia tidak merasa bahwa dia bisa meraih kemenangan. Tapi, tidak peduli apa, tidak ada jalan mundur untuknya saat ini. Fang Yi dengan lembut mengepalkan tinjunya saat energi spiritual yang bergulir melonjak di wilayah ini, ruang bergelombang di belakangnya saat energi spiritual yang luas tersapu seperti gelombang pasang. Kalau begitu, biarkan aku merasakan tanganmu. Fang Yi dengan lembut tersenyum, tak lama setelah itu, dia mengarahkan jarinya ke langit. Seketika,
Energi spiritual bersiul di belakangnya saat banyak pedang ungu besar yang kira-kira beberapa ratus kaki muncul dengan pancaran cahaya spiritual. Aura pedang yang sangat deras memancar dari pedang besar itu tampak seperti bisa mengobrak-abrik langit dan bumi. Banyak ahli merasa kulit kepala mereka mati rasa dari aura pedang yang tajam. Hanya satu pedang yang bisa membuat penguasa kelas 4 dalam situasi yang menyedihkan. Dengan begitu banyak dari mereka berkumpul bersama, kekuatan mereka akan lebih mengejutkan. Jelas, Fang Yi tahu bahwa jika dia menahan diri saat menghadapi lawan seperti Cai Xiao, dia hanya akan mencari penghinaan untuk dirinya sendiri. Fang Yi dengan lembut menjentikkan jarinya, menyebabkan suara dengungan pedang terdengar dari segala arah di wilayah ini, fluktuasi menyebar hingga ribuan mil jauhnya. Semua orang melihat pedang deras terbang di atas, itu seperti badai yang menyelimuti Cai Xiao dari segala arah. Adegan itu sangat mengejutkan, tapi menghadapi serangan seperti itu, Cai Xiao hanya merentangkan jarinya dan mengayunkannya ke udara. Dalam sekejap, celah spasial muncul di ruang di depannya. Pedang ungu yang terbang di atasnya semuanya dimakan oleh celah spasial, meninggalkan Cai Xiao tanpa cedera di balik celah spasial. Ketika banyak ahli melihat bagaimana Cai Xiao dengan mudah menangani serangan Fang Yi, mereka mau tidak mau menyipitkan mata mereka. Cai Xiao benar-benar tangguh, tidak heran bahkan Fang Yi merasa sangat takut padanya. Mengapa mempermalukan diri sendiri dengan trik kecil seperti itu? Cai Xiao mencibir sambil mengetuk kakinya, mengikuti dengan riak di luar angkasa, dia menghilang. Dia akan meluncurkan serangannya. Ketika sosok Cai Xiao menghilang, Fang Yi menyipitkan matanya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi dan dia juga menghilang. Ketika semua orang melihat bagaimana mereka berdua menghilang, mereka mau tidak mau melebarkan mata mereka. Ini pada dasarnya tidak dapat dihindari. Dibandingkan dengan penguasa kelas 4, penguasa kelas 5 benar-benar lebih kuat. Di ruang lain 1000 kaki jauhnya, riak energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka. Ruang terdistorsi saat dua sosok muncul dan bentrok dengan kedua telapak tangan mereka. Ketika gelombang kejut menghilang, kedua sosok mereka tersentak dan didorong mundur. Namun, Fang Yi jelas didorong mundur lebih jauh. Menstabilkan sosoknya, Fang Yi mengerutkan alisnya saat dia membuat gerakan menggenggam. Pedang panjang ungu muncul di tangannya. Aura pedang yang dipancarkan dari pedang itu begitu tajam sehingga bahkan bisa merobek ruang. Jelas, itu juga artefak surgawi tingkat tinggi. Tidak ada keraguan saat energi spiritual Fang Yi meledak dari tubuhnya. Ruang terdistorsi saat sosoknya menghilang. Hanya aura pedang tajam yang tersisa saat melonjak ke cakrawala. Tidak ada keributan yang mengejutkan dari konfrontasi antara Cai Xiao dan Fang Yi. Sebaliknya, itu sangat sunyi. Kedua sosok itu secara instan bergerak dan muncul di sekitar langit. Bahkan penonton kesulitan mengikuti kecepatan mereka dan hanya bisa berseru kagum. Di atas langit, Su Biyu, Hong Yu dan Ding Xuan melihat kedua pertempuran itu, sambil menggelengkan kepala dengan getir. The Dragon Phoenix Heaven kali ini praktis merupakan pertunjukan bagi mereka untuk dilakukan dan mereka hanya bisa menonton. Aku ingin tahu siapa di antara mereka yang akan menang. Ding Xuan berbicara dengan suara lembut. Dia menyukai pertempuran, tetapi dia tidak berani bertindak santai dalam situasi saat ini. Kalau tidak, dia akan kurang beruntung jika dia menarik serangan dari kedua belah pihak. Kami tidak dapat menentukan saat ini untuk pertarungan antara Cai Xiao dan Fang Yi. Tetapi untuk pertarungan antara Mu Chen dan Pangeran Netherworld telah memperoleh keunggulan mutlak. Tapi niat awal Mu Chen adalah untuk menghalangi Pangeran Netherworld. Jadi, sebenarnya, dia telah menyelesaikan tugasnya. Kecuali bahwa Pangeran Netherworld mungkin tidak membiarkannya pergi seperti yang dia inginkan. Su Biyue dengan ringan berkata. Dia juga seorang elit di antara generasi muda di wilayah utara, jadi dia bisa melihat dengan jelas melalui pertempuran antara kedua belah pihak. Saat Pangeran Nether mengalahkan Mu Chen dan bergabung dengan Fang Yi, Cai Xiao tidak akan berdaya dalam menghadapi krisis. Mendengar kata-katanya, Hong Yu terkekeh. Sepertinya kakak merasa bahwa Pangeran Netherworld akan menang. Tapi aku merasa tidak akan mudah bagi Pangeran Netherworld untuk mengalahkan Mu Chen. Mu Chen memang bukan lawan yang mudah, tapi begitu juga Pangeran Netherworld. Su Biyu dengan ringan tersenyum. Dia tidak memihak siapapun dan hanya berbicara sesuai dengan apa yang dia ketahui. Betulkah? Kalau begitu mari kita lihat. Hong Yu tersenyum. Sebenarnya,
Bagaimana dia tidak tahu bahwa Su Biyu berbicara fakta? Tetapi karena kebiasaannya melawan Su Biyu, dia tidak mau berpihak pada Fang Yi. Saat mereka berbicara, dua pertempuran menjadi lebih intens karena fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan merobek lapisan awan dalam radius 10.000 kaki dan angin yang tersebar mengambang di langit. Seiring dengan energi yang menakutkan, pilar iblis Meru besar terus diacungkan. Tapi tidak peduli seberapa ganasnya Great Meru Demonic Pillar, itu masih tidak bisa mengguncang tombak di tangan Pangeran Netherworld. Meskipun Mu Chen dengan ganas melepaskan serangan dalam pertarungan ini, siapapun bisa mengatakan bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Mu Chen tidak cemas tentang hal itu, karena dia tahu kesenjangan antara dia dan Pangeran Netherworld. Jika bukan karena Great Solar Undine Body dan Dragon Phoenix Physique, dia tidak akan bisa menghadapi Pangeran Netherworld secara langsung. Lebih jauh lagi, dia lebih dari bersedia untuk melihat situasi saat ini sebagaimana adanya. Karena sejak awal, niatnya bukan untuk mengalahkan Pangeran Netherworld, tetapi untuk memperebutkan waktu bagi Cai Xiao. Mirip dengan pikiran Fang Yi dan Pangeran Netherworld, Fang Yi berharap Pangeran Netherworld dapat dengan cepat mengalahkannya sehingga mereka berdua dapat menghadapi Cai Xiao. Mu Chen juga sedang menunggu Cai Xiao mengalahkan Fang Yi. Selama ada hasil untuk salah satu dari kedua belah pihak, pertempuran akan ditentukan. Seiring berjalannya waktu, keempat tatapan itu berkedip ringan karena mereka merasa sudah waktunya untuk ada hasil. Mata Cai Xiao dan Pangeran Netherworld telah berubah tajam pada saat yang sama dengan suasana di sekitar mereka berubah. Merasakan perubahan di atmosfer mereka, Mu Chen dan Fang Yi dengan ringan menyipitkan mata mereka saat mereka menegangkan tubuh mereka. Mereka akan mengakhirinya. Wajah Su Biyue dan Hong Yi berubah saat saraf mereka tegang. Kedua pertempuran itu sebenarnya ingin berakhir pada saat yang sama. Ketika mata Cai Xiao dan Pangeran Netherworld berubah tajam, suasana di wilayah ini tiba-tiba berhenti mengalir saat niat membunuh yang berdebar muncul di wilayah ini. Semua orang telah menyipitkan mata mereka, bahkan Su Biyue, Hong Yu dan Ding Xuan memiliki ekspresi serius dengan fluktuasi kuat yang beriak di permukaan tubuh mereka, mencegah diri mereka terpengaruh oleh gelombang kejut pertempuran. Cai Xiao berdiri di udara saat rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Matanya yang memikat menjadi dingin, seolah-olah bisa membekukan langit dan bumi. Aura berbahaya yang tak terlukiskan sedang dipancarkan darinya. Demikian juga, dia juga merasakan bahwa aura Pangeran Netherworld telah berubah dalam pertempuran Mu Chen. Demikian pula, yang terakhir juga bermaksud untuk mengeksekusi cara yang paling kuat untuk membunuh Mu Chen. Namun, dia tidak terganggu karena itu, karena dia tahu tentang taruhan antara kedua pihak. Fang Yi bertaruh bahwa Pangeran Netherworld dapat dengan cepat membunuh Mu Chen sebelum mereka berdua bergabung untuk membunuhnya. Dia, di sisi lain, berjudi pada Mu Chen menghalangi Pangeran Netherworld, memberinya waktu yang cukup untuk membunuh Fang Yi. Saat ini, tugasnya bukan untuk mengkhawatirkan Mu Chen tetapi untuk menangani Fang Yi secepat mungkin, itu adalah bantuan terbesar yang bisa dia berikan kepada Mu Chen. Sepertinya pikiran kita mirip. Fang Yi memandang Cai Xiao, yang rambutnya berkibar tertiup angin saat dia tiba-tiba menegangkan tubuhnya. Perasaan berbahaya yang berasal dari Cai Xiao membuatnya merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, wajahnya juga berubah sangat serius. Tapi, hasilnya tidak akan seperti yang kamu pikirkan. Cai Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Dinginnya kata-katanya telah menyebabkan atmosfer di wilayah ini berkurang. Betulkah? Fang Yi tersenyum. Dia cukup berani, bahkan ketika menghadapi Cai Xiao dalam keadaan berbahaya seperti itu, dia tetap tidak panik dan tetap tenang. Dia tidak mempermalukan reputasinya sebagai ranker pertama di Dragon Phoenix Record. Hanya dari titik ini saja, reputasinya sebagai yang pertama di antara generasi muda di wilayah utara tidak sia-sia. Aku hanya takut seseorang tidak akan bisa bertahan selama itu. Betulkah? Cai Xiao mencibir. Tak lama setelah itu, dia tidak ragu-ragu dan membentuk segel dengan tangannya yang ramping. Seketika, segel berubah, menyebabkan bayangan buram. Ruang di sekitarnya bergelombang keras, tampak seperti gelombang pasang dengan suara percikan yang terus menyebar. Energi spiritual berwarna pelangi keluar dari tubuh Cai Xiao. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah mewarnai wilayah ini. Kecuali bahwa di bawah pemandangan yang indah, itu menyimpan bahaya yang fatal.
7 warna dengan cepat berkumpul dengan kecepatan yang menakjubkan. Energi spiritual di wilayah ini berkumpul dengan keras. Setelah itu, semua orang menyaksikan pusaran pelangi dengan cepat muncul di telapak tangan Kai Xiao. Pusaran 7 warna dengan cepat berkembang, tumbuh hingga ukuran 100 kaki dalam waktu beberapa napas. Itu seperti lubang hitam, hanya saja warnanya tidak hitam, melainkan pelangi 7 warna. Tapi ini yang membuatnya semakin aneh. Pusaran 7 warna terbentuk di depan Kai Xiao, menyebabkan ruang di sekitarnya pecah dan retakan hitam terlihat menyebar. Semua orang merasa heran dengan kekuatan destruktif dari pusaran 7 warna. Beberapa ahli tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hati mereka saat mereka dengan cepat mundur. Siapapun bisa merasakan betapa mengerikannya serangan dari Kai Xiao itu. 7 warna bersinar di mata Kai Xiao, membuatnya sangat cantik. Setelah itu, tatapan dinginnya diarahkan ke Fang Yi. Detik berikutnya, dia dengan lembut mengarahkan jarinya dan suara menusuk terdengar di wilayah ini. Seni melahap pelangi, melahap dan menghancurkan surga. Ketika suara dingin itu keluar dari mulut Kai Xiao, Fang Yi langsung menegangkan tubuhnya, sebelum ruang di sekitarnya dengan cepat berubah dan dia menghilang. Bahkan auranya benar-benar menghilang, seperti kehampaan. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi Kai Xiao ketika Fang Yi menghilang. Pusaran pelangi tersentak, lalu menghilang juga. Pada saat itu, ketika pusaran pelangi menghilang, langit tiba-tiba hancur beberapa ribu kaki jauhnya. Ruang terdistorsi saat sosok buram melintas. Namun, pada saat itu, ketika sosok cahaya muncul, ruang hancur di atasnya dan pusaran pelangi muncul. Sebuah pilar cahaya bersinar darinya, yang menyelimuti Fang Yi. Diselimuti oleh pilar cahaya, sosok Fang Yi dengan cepat membeku, dia bahkan menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diperkuat dan dia tidak dapat melarikan diri dengan merobek ruang. Selanjutnya, pusaran pelangi di atasnya terus-menerus memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan. Di bawah kekuatan hisap itu, tidak hanya tubuhnya bergerak lebih dekat ke pusaran pelangi, bahkan energi spiritual di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda diekstraksi. Kekuatan melahap yang mengerikan. Wajah Fang Yi akhirnya berubah. Pusaran pelangi ini seperti belatung penggali tulang yang tidak bisa dia hindari. Lebih jauh lagi, sepertinya itu tidak akan berhenti sampai melahap orang yang diselimuti olehnya. Fang Yi mengangkat kepalanya untuk melihat pusaran pelangi yang berputar. Dia merasakan bahaya fatal yang datang darinya. Jika dia tersedot ke pusaran pelangi, bahkan dia tidak yakin dia bisa melarikan diri darinya hidup-hidup. Dia tidak pernah meremehkan Kai Xiao. Namun, gerakan yang terakhir ditampilkan sekarang masih membuat jantungnya berdebar. Dari mana datangnya gadis misterius seperti itu? Namun, pikiran itu hanya terlintas sebentar di benaknya. Saat ini, dia tidak tega memikirkan hal itu, karena dia harus menahan serangan dari Kai Xiao ini. Paling tidak, dia harus menyeret waktu. Sampai Pangeran Netherworld membunuh Mu Chen. Urgensi melintas di mata Fang Yi. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya saat cahaya spiritual yang mempesona berkembang di sekelilingnya. Samar-samar, ada riak besar yang dipancarkan darinya. Sky Piercing Divine Art, Sky Piercing Divine Lotus. Seiring dengan raungan Fang Yi yang bergema di cakrawala, cahaya spiritual berkumpul di bawahnya, membentuk teratai seukuran 30 kaki. Teratai berwarna biru gelap, diisi dengan tanda kuno di kelopak dengan riak bergelombang yang mendalam darinya, membocorkan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Jelas, Fang Yi telah melakukan langkah pertahanan terbaiknya juga. Teratai yang muncul di bawah kaki Fang Yi perlahan bangkit, berubah menjadi penghalang cahaya yang menyelimuti Fang Yi di dalamnya. Tampaknya bahkan jika langit hancur dan bumi runtuh, teratai tidak akan pecah. Dengan munculnya lotus, kecepatan Fang Yi yang ditarik oleh pusaran pelangi melambat. Teratai memancarkan energi aneh yang melawan kekuatan melahap pusaran pelangi. Saat kedua kekuatan bentrok, ruang terdistorsi tanpa henti. Kai Xiao dengan ringan mengernyitkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Berbagai cara Fang Yi juga telah melampaui harapannya. Memang, ranker pertama dari generasi muda wilayah utara bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tapi tidak mungkin menghentikannya hanya dengan ini. Kai Xiao dengan lembut mengangkat tangannya dan kecepatan rotasi pusaran pelangi meningkat, kekuatan isap yang dipancarkan darinya menjadi lebih menakutkan juga. Di bawah kekuatan yang melahap itu,
Bahkan dengan perlindungan Lotus, sosok Fang Yi masih perlahan bergerak menuju pusaran pelangi. Meskipun kecepatannya lambat, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Fang Yi. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia dilahap oleh pusaran pelangi. Saat dia memasuki pusaran pelangi, tidak peduli apa artinya yang dia miliki, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri darinya hidup-hidup. Ketika semua orang menyaksikan adegan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan seseorang sekuat Fang Yi sebenarnya tidak bisa menahan gadis misterius itu. Jika ini terus berlanjut, Fang Yi mungkin akan kalah. Ding Xuan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, sambil melihat pertempuran. Su Biyue dan Hong Yu mengangguk dengan ekspresi serius. Namun, mereka mengalihkan pandangan mereka ke pertempuran lain. Demikian juga, pertempuran lainnya juga mulai memancarkan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Namun, Fang Yi harus bisa bertahan untuk beberapa waktu. Jika Pangeran Netherworld berhasil mengalahkan Mu Chen sebelum itu, maka dia dapat bergabung bersama Fang Yi untuk membalikkan situasi. Petik 2. Pikiran seperti itu adalah pemahaman umum dari semua orang. Dengan demikian, tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke sumber fluktuasi energi spiritual yang kejam. Ada dua orang yang dengan keras mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka. Hasil pertempuran Kai Xiao dan Fang Yi akan ditentukan oleh pertempuran lainnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dan Pangeran Netherworld saling berhadapan berjauhan dalam badai angin energi spiritual yang kejam. Yang terakhir memiliki ekspresi acuh tak acuh, dengan energi spiritual yang tak terbatas bergelombang di sekelilingnya, sambil melihat Mu Chen, yang berdiri di atas grid solar unding body, dan bergumam, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri ini. Dia merasakan bahwa Fang Yi tidak dalam situasi yang baik, jadi dia tahu bahwa sudah waktunya untuk menyingkirkan Mu Chen. Tangan Pangeran Netherworld terbentuk bersama dan dia perlahan menutup matanya. Mulutnya bergetar, dan suara kuno bergema. Itu seperti suara dari dunia bawah, dipenuhi dengan kengerian tak berujung yang menyebabkan suhu di wilayah ini menurun. Itu sangat banyak sehingga bahkan ada kepingan salju yang jatuh. Namun, kepingan salju itu berwarna hitam. Lebih jauh lagi, mereka kedinginan, seolah-olah mereka bahkan bisa membekukan atmosfer. Kepingan salju hitam tak berujung jatuh dan berkumpul di belakang Pangeran Netherworld. Setelah itu, kepingan salju itu menyala, berubah menjadi untaian api hitam yang tampak seperti cairan dan mengalir di sekitar Pangeran Netherworld. Adegan aneh ini membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin. Itu karena mereka merasakan bahwa bahkan energi spiritual tampaknya telah membeku di tempat-tempat di mana api hitam itu mengalir. Pangeran Netherworld mengangkat kepalanya, pupil hitam pekatnya terkunci pada Mu Chen. Setelah itu, dia mengarahkan jarinya ke bawah dan api hitam di belakangnya menyapu seperti naga api dari dunia bawah. Dengan gemerisik, mereka terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh Pangeran Netherworld terdengar di wilayah ini, bersama dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Seni Nether Divine, api pemusnahan Dewa Nether. Api pemusnahan Dewa Nether. Ketika suara dingin tanpa henti terdengar dari mulut Pangeran Netherworld, api hitam langsung menyapu. Di jalur api hitam itu, bahkan energi spiritual telah menjadi stagnan, berubah menjadi pecahan kristal hitam yang terintegrasi dengan api hitam, menyebabkannya menjadi lebih menakutkan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat api hitam melesat melintasi cakrawala. Ketika api hitam menyapu, seolah-olah ada rintangan yang sebelumnya meleleh, menyatu dengannya. Ini adalah Divine Art terbaik dari Istana Netherworld, sebuah Divine Art tingkat kuasi sempurna. Dikatakan bahwa ketika Divine Art ini dikultivasikan hingga batasnya, apapun dalam radius 10.000 mil akan dilebur menjadi energi spiritual asal dan menjadi kekuatan api hitam. Ketika Master Istana dari Istana Netherworld menggunakan ini di masa lalu, api hitam telah benar-benar melelehkan kekuatan utama. Pangeran Netherworld masih kurang saat mengeksekusi ini, tetapi kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun di level ini. Tidak ada kekurangan pada orang-orang dengan mata yang tajam, sehingga mereka mulai berbisik kaget. Jelas, mereka pasti terkejut dengan gerakan pembunuhan yang ditampilkan oleh Pangeran Netherworld.
Setelah keterkejutan mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan simpati untuk Mu Chen. Bahkan ahli seperti Liu Yan, Su Biyue dan Hong Yu mungkin akan mati di bawah serangan dari Pangeran Netherworld ini. Kelompok Mu Chen mungkin akan kalah. Seseorang berkata dengan kasihan. Dilihat dari situasi saat ini, saat api hitam terbang melewati, Mu Chen mungkin akan dilebur oleh api dalam sekejap, sedangkan Fang Yi masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Meskipun mungkin waktu yang singkat, itu cukup untuk situasi saat ini. Setelah berurusan dengan Mu Chen dan bergandengan tangan dengan Fang Yi, praktis ada hasil untuk pertempuran ini. Dalam pertempuran yang menemui jalan buntu, Kai Xiao memiliki ekspresi gelap, sambil merasakan betapa sombongnya api hitam yang dieksekusi oleh Pangeran Netherworld. Bahkan mereka akan mengalami sedikit kesulitan menghadapi serangan seperti itu, belum lagi Mu Chen, yang hanya penguasa kelas 3, meskipun dia telah mengalahkan Liu Yan sebelumnya dan tidak ada yang akan meremehkannya, dibandingkan dengan Liu Yan, Pangeran Netherworld adalah bahkan lebih kuat. Fang Yi berdiri di atas teratai biru saat dia melihat ke arah Kai Xiao dan dengan ringan berkata, sepertinya situasinya tidak berkembang ke arah yang kamu inginkan. Ketika dia berbicara, dia diam-diam mengedarkan lotus untuk menahan kekuatan hisap mengerikan yang datang dari pusaran pelangi. Jelas, dia mencoba mengalihkan perhatian Kai Xiao untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Namun, rencananya jelas tidak berhasil. Kai Xiao hanya meliriknya dengan tatapan dingin yang memikat, sebelum kekuatan isap yang datang dari pusaran pelangi meningkat, bukannya menurun. Ini menyebabkan Fang Yi mengerutkan alisnya dan hanya bisa dengan cepat mengedarkan energi spiritual untuk melawan. Setelah memaksa Fang Yi untuk menutup mulutnya, Kai Xiao mengarahkan pandangannya ke arah Mu Chen sekali lagi, sambil menggigit bibirnya yang kemerahan. Pada titik waktu ini, bahkan dia tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada Mu Chen. Hasilnya harus bergantung pada Mu Chen sendiri. Mu Chen, Anda pasti harus bertahan, Kai Xiao dengan lembut mengepalkan tinjunya saat dia bergumam. Saat Mu Chen dikalahkan, keunggulannya dalam pertempurannya akan langsung lenyap. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah percaya pada Mu Chen. Meskipun dia tahu bahwa menghadapi lawan yang begitu kuat saat ini agak sulit bagi Mu Chen, mungkin dia bisa menyebabkan keajaiban. Ketika setiap tatapan diarahkan dari langit, ada banyak desahan yang terdengar juga. Mu Chen, yang berdiri di atas kepala grid solar unding body, tidak putus asa seperti yang mereka pikirkan. Bahkan, pupil hitamnya lebih jelas dan lebih tajam. Api hitam mengalir seperti arus hitam, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi jalan api hitam. Mu Chen juga merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dalam api hitam. Pangeran Netherworld ini sangat sulit untuk dihadapi, karena kekuatannya telah jauh melampaui Liu Yan. Namun, tidak semudah itu untuk menekannya, Mu Chen. Mu Chen mengerutkan bibirnya saat wajahnya berubah serius. Tak lama setelah itu, tangannya bergabung dan membentuk segel kuno dan aneh. Saat segelnya berubah, suara yang dalam terdengar samar di wilayah ini. Tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada saat ini. Jelas, mereka telah memperlakukan serangan Mu Chen sebagai dia yang melakukan serangan balik dengan putus asa. Keberaniannya patut dipuji, tetapi hasil dari pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan keberanian. Jika Mu Chen masih tidak bisa menunjukkan keajaiban yang mengejutkan, maka hasil yang menyedihkan mungkin tidak akan berubah. Kebisingan terdengar di wilayah ini saat Mu Chen menutup matanya saat ini. Cahaya spiritual ungu mekar di permukaan tubuhnya, sebelum berkumpul. Samar-samar, itu telah terbentuk menjadi kelopak ungu yang misterius dan mempesona. Saat kelopak-kelopak itu berangsur-angsur berkumpul, mereka samar-samar terbentuk menjadi bunga misterius di bawah Mu Chen. Bunga itu kira-kira berukuran 100 kaki dan berwarna ungu. Kelopaknya mempesona dan misterius, dengan tanda kuno yang tak terhitung jumlahnya yang samar-samar terlihat di kelopak dan suara yang membuat orang lain merasa damai. Wajah Mu Chen menjadi pucat dari energi spiritual yang dengan cepat tersedot keluar dari tubuhnya. Namun, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, pupil hitamnya malah berubah menjadi lebih cemerlang. Kamu ingin menekanku? Aku tidak semudah itu. Langkah ini adalah seni surgawi primordial yang diperoleh Mu Chen dari Mandala. Dalam periode waktu ini, Mu Chen tidak pernah menghentikan kultivasinya dengan itu.
Meskipun dia telah gagal berkali-kali, dia masih berhasil mengeksekusinya pada akhirnya. Sama seperti suara dingin Mu Chen bergema di dalam hatinya, rune kuno pada kelopak menjadi lebih cemerlang. Pada akhirnya, rune itu tampak seperti hidup dan berkumpul menuju jantung bunga. Adapun pusat hati, cahaya ungu gelap mulai berkumpul. Di wilayah ini, tidak ada yang tahu kapan langit mulai gelap. Hanya jantung bunga yang memancarkan cahaya paling menyilaukan. Itu adalah pemandangan yang mirip dengan semua sumber cahaya yang tersedot ke jantung bunga. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terguncang pada adegan ini dan samar-samar merasakan riak yang tidak normal. Cara yang telah dieksekusi Mu Chen membuat mereka tanpa sadar merasa terguncang di dalam hati mereka. Ketika wilayah itu menjadi gelap, bahkan ruang bergetar pada saat ini. Wajah Mu Chen berubah lebih pucat tetapi matanya, sebaliknya, berubah lebih tajam. Detik berikutnya, jari-jarinya yang ramping dengan lembut menunjuk ke langit. Pergi, cahaya pemusnahan surga Mandala. Ketika Mu Chen bergumam di dalam hatinya, langit langsung menjadi hitam pekat. Hanya bunga kuno yang menyihir adalah satu-satunya sumber cahaya yang tersisa. Setelah itu, semua orang melihat bunga kuno itu tersentak saat cahaya ungu menyembur keluar seperti gunung berapi yang meletus. Sinar cahaya ungu tidak membawa momentum yang memusnahkan. Ketika melesat melintasi cakrawala, semua orang bisa mendengar suara pecah yang bergema di seluruh angkasa. Semua kehidupan padam di jalur berkas cahaya. Kesombongan itu membuat semua orang merasakan hawa dingin di lubuk hati mereka. Ada noda keterkejutan yang melintas di wajah acuh tak acuh Pangeran Netherworld. Namun tak lama kemudian, digantikan dengan keganasan. Dia tidak bisa membiarkan kejadian tak terduga terjadi pada saat ini. Dia harus menyingkirkan Mu Chen. Tangan Pangeran Netherworld bergabung bersama dan kecepatan nyala api hitam menjadi lebih ganas. Itu merobek ruang dengan suara yang menghancurkan, seperti naga hitam dari dunia bawah, membawa rasa dingin yang tak ada habisnya dan berbenturan dengan cahaya ungu di bawah tatapan terguncang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kontak instan itu, cahaya menyilaukan membubung ke langit. Langit yang awalnya gelap berubah menyilaukan mata, menyebabkan banyak orang menyipitkan mata tak terkendali. Setelah itu, gelombang kejut energi spiritual yang mirip dengan letusan gunung berapi meledak, menyebabkan riak di angkasa dalam radius 10.000 kaki. Tahap naga Phoenix yang melayang di langit hampir sepenuhnya hancur. Su Biyue, Hong Yu dan Ding Xuan terbang dalam keadaan menyedihkan dengan energi spiritual yang kuat membentuk penghalang pertahanan di depan mereka, menahan gelombang kejut. Saat gelombang kejut yang menakutkan mendatangkan malapetaka, cahaya yang menyilaukan secara bertahap melemah. Dengan demikian, setiap tatapan di wilayah ini diarahkan ke langit pada saat yang bersamaan. Mereka ingin tahu siapa yang berhasil bertahan dari bentrokan yang mengerikan itu. Lagi pula, apakah Pangeran Netherworld yang kejam berhasil menindas segalanya atau apakah Mu Chen berhasil kembali dengan serangan baliknya? Ketika cahaya menghilang, pemandangan di langit berangsur-angsur menjadi cerah juga. Tetapi ketika pemandangan di langit muncul, ada banyak suara menghirup napas dingin yang terdengar di sana-sini. Di langit, bunga yang menyihir itu telah menutup pada saat ini dan secara bertahap menghilang. Ketika cahaya menghilang, sosok ramping muncul di hadapan semua orang. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh. Dia adalah Mu Chen, keributan yang tidak percaya meletus seperti gunung berapi, yang membuat banyak orang tercengang. Mu Chen benar-benar berhasil menahan langkah pembunuhan Pangeran Netherworld. Orang itu benar-benar berhasil mencapainya. Terima kasih telah menonton.